Selamat datang, ketemu lagi di channelnya Tukang Kulik. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial untuk belajar dasar-dasar PLC atau Programmable Logic Control. Ini kebetulan ada contohnya PLC tipe dari Kinco nih, tipenya K205 EA18DT. Ini transistor ya, DT. D itu dia DC 24 volt, T-nya transistor. Kalau yang R itu relay outputnya. PLC ini ada input dan ada output. Untuk digital input dia biasanya tandanya I. Ini I, terus untuk digital output dia tandanya Q. Kebetulan ini PLC kecil tapi lengkap ya. Ada analog inputnya. Ada juga analog outputnya. Di sini untuk inputnya ini ada 1M. 1M itu dia commonnya. Kalau 1M-nya dikasih plus, berarti input yang masuknya dia harus minus. Kalau 1M-nya masuknya minus, berarti input yang masuknya dia harus plus 24 volt. Ini bisa dilihat di wiring diagram PLC-nya. Oke, kita lihat dulu wiring diagram PLC-nya seperti apa. Ini adalah wiring diagram PLC-nya ya. Ini wiring diagram PLC-nya. Ini untuk I-nya nih. Nah, ini ya 1M-nya. 1M-nya dia kalau dikasih minus, input yang masuk harus plus. Begitu juga kebalikannya. Kalau 1M-nya dikasih plus, input yang masuk harus minus. Ini untuk digital inputnya ya. Nah, ini untuk digital outputnya. Karena ini tipenya transistor, ini 1L minus 1L plus ini dia harus dikasih power DC 24 volt. Karena ini tipenya transistor, maka outputnya semua DC 24 volt. Kecuali kalau outputnya relay, biasanya ada COM sama seperti di input. Dia kalau COM-nya dikasih minus berarti outputnya minus, kalau dikasih plus berarti outputnya plus, kalau dikasih AC 220 berarti outputnya AC juga 220. Itu kalau untuk yang tipe relay. Karena ini tipe transistor, maka outputnya ini udah pasti DC 24 volt sesuai dengan input power transistornya.
Di sini ada analog output. Analog output ini ada, dia bisa voltage atau miliampere. Analog outputnya dia bisa voltage atau miliampere. Ini juga ada analog inputnya. Analog inputnya sama, dia bisa voltage atau miliampere sesuai kebutuhan. Di sini ada contohnya ya. Ini contoh kalau dia inputnya voltage. Biasanya input voltage itu 0 sampai 5 volt, 0 sampai 10 volt, atau minus 10 sampai 10 volt. Nah, ini current input. Ini untuk yang 4 kabel. Ada plus minus, terus plus keluaran analognya 4 sampai 20 mA atau 0 20 mA, dan minus outputnya. Ini untuk yang 2 wire atau yang 2 kabel. Dia cuma plus 24 sebagai power, dan outputnya 420 mA atau 0 20 mA. Ya, kita coba langsung saja ke programnya. Ini programnya Kinco Builder ya, Kinco Builder V8.1 EN. Dasar-dasar komponen yang ada di PLC ini yang sering umum digunakan biasanya cuma memory bit, memory word, counter, timer. Itu yang umum sering digunakan. Memory bit ini sama dengan relay. Memory bit ini sama dengan relay. Dia ada coil, ada kontak, sama seperti relay pada umumnya. Terus ada counter. Dia buat ngitung integer. Counter ini juga ada 3 macam ya biasanya. Ada counter up, counter down, terus high speed counter, terus ada timer juga. Timer juga biasanya ada 2 macam yang digunakan, yaitu timer on dan timer off. Terus untuk seperti perhitungan angka-angka itu biasanya pakai memory word. Word ini buat angka ya pada umumnya. Ya, kita coba langsung aja bikin baru ya. Oke, kita bikin yang ini aja yang udah ada. Nah, ketika buka software, bikin baru, ini ada tampilan LD awalnya ya, seperti ini. Ini adalah biasanya coil relay. Coil relay ini
hampir sama di semua PLC, itu alamatnya M. M ini sama dengan relay. Klik 2 kali. Nah, ini kuil relay. Anggap saja ini M1.0. Nah, ini berarti alamat relay 1. Ini sama dengan R1. Nah, ini kontaknya. Ini kontak relay, mau pakai NO, NC yang pada umumnya saja ya. Ini alamatnya, misalnya alamat R berapa, misalnya alamat M2 M2.0. Nah, ini kontak relaynya. Ini tambah lagi, kita bikin start stop buat ngontakin relay M1 ya. Ini tambah lagi. Ini tanda merahnya di belakang, berarti dia kalau nambah nanti setelah M2 ini tanda merahnya di sebelah kiri. Kalau nambah berarti dia di depannya M2 ini. Seperti ini. Nah, ini M2, ini kita masukin aja M3 misalnya. M3.0. Ini bikin NC saja. NC. Kita bikin kuncian di sini ya. Kita bikin kuncian di sini. Ini untuk kuncinya pakai M1. M1.0. Ini adalah rangkaian sederhana start stop untuk kontakin M1 ya. Ini rangkaian sederhana relay ini. Kita coba simulasi ya. Kita coba simulasi run. Oke. Nah, karena ini NC, ini ada tandanya begini. Nah, ini anggap aja push button NC ya, push button stop. Ini push button start. Ini kita coba kontakin. Nah, dia kan kontak, dia udah ngunci. Ini dilepas lagi, masih kontak karena kan sudah dikunci di sini. Buat matiin, ini coba kita matiin. Udah mati. Ini balikin lagi. Udah mati, dia harus ngontakin ini. Ini adalah rangkaian sederhana start stop ya, menggunakan relay di PLC. Nah, misalnya kita mau pakai outputnya key 0. Key itu kan sama dengan output dari PLC nya. Misalnya mau dikonek kemana, ke kontaktor atau ke inverter atau kemana. Ini tinggal dikasih alamatnya, diganti aja jadi key. Key 0.0. Ini juga diganti jadinya key 0.0.
Nah ini ya, ini key ini kan outputnya dari PLC. Ini key 0.0. Tadi juga di PLC kan dibikin key 0.0. Ini ya key 0.0. Dia berarti kan outputnya 24 volt. Dia sesuai dari perintah wiringnya. 1L minus ini kan dia minus, 1L plus dia plus 24 volt. Dan PLC ini rata-rata memang standar 24 volt. Ya, setelah kita coba relay, sekarang kita coba apa ya, memory word atau variable word. Dia buat angka ya, bikin leader baru. Oke, klik di sini. Ini bikin move ini persamaan sama dengan ya, atau pemindahan alamat. Ini move. Ini move. Nah, move ini kita bikin aja 10. Ini integer ya, angka integer. Move dipindah ke VW0. Nah, VW ini dia memory word. Kita lihat ini VW ini harusnya nilainya sama dengan 10. Nah, dia kan 10. Jadi 10 ini sama dengan VW0. Dan VW0 ini nilainya harus 10. Ini kan 10. Di sini saya akan berikan contoh untuk hitung-hitungan di PLC ya. Kita bikin tambah leader lagi. Di sini kita bikin perkalian. Perkalian itu biasanya mul atau multiple. Nah, ini mul. Oke. Input 1, input 2, dan outputnya. Ini inputnya kita pakai VW0 aja ya. VW0 ini kan 10. VW0 ini nilai perkaliannya mau dikali berapa, misalnya dikali 5. Nah, ini 5. Nah, hasil perkaliannya mau pakai memori word berapa, misalnya pakai VW2. Nah, berarti ini VW0 ini sama dengan 10. Berarti 10 dikali 5 sama dengan VW2.
VW2 ini nilai hasil perkalian dari VW0 dikali 5, berarti 10 dikali 5, harusnya dia 50. Kita simulasi lagi. Oh, ini harus dihilangin dulu aja. Nah, ini ya, VW0 nilainya 10 dikali 5 sama dengan hasilnya VW2 hasilnya 50. Jadi 10 dikali 5 sama dengan 50. Ini contoh hitung-hitungan di program PLC ya, dengan alamat memory word. Memory word ini biasanya memang digunakan sebagai integer angka. Kita lanjut ke apa lagi ya, counter buat ngitung ya. Oke, kita lanjut bikin counter. Tambah lagi. Counter CTU ini counter up ya. Ini counter up. Alamatnya C0 aja. C0 ini kan counter nomor 0. Oke. Di sini saya akan coba kasih SM 3.0. SM 3.0 ini dia kontak terus selama hitungannya 1 detik. Jadi anggap aja 1 detik. Nah, nanti ini counternya ngitung. Ini mau reset, mau dihitungnya berapa, misalnya 10. Terus ini hasil pembacaan dia. Nah, yang dimasukin dari hasil pembacaan dia adalah tetap memory word ya, VW4. R ini CU ini dia ngitung yang masuk. R ini buat resetnya. PV ini preset value. Artinya preset value ini nilai yang kita tentukan mau berapa. Ya, ini untuk resetnya misalnya pakai relay M5. Kita tambah LD lagi ya. Ini kontaknya ini ya, C0, kontak 0. Kontaknya C0. Ini kuilnya buat reset ini ya, M5, berarti relay, anggap aja relay 5. M5.0.
dia setelah 10, ini kan nilai yang kita tentukan, misalnya 10 kali ngitung dia reset, 10 kali ngitung dia reset. Yuk kita coba simulasi. Nah, dia ngitung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reset. Ini satu lagi, hitung lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10, reset, hitung lagi. Ya, ini adalah fungsi counter ya, dia ngitung. Counter udah, nyoba apa lagi ya? Oh, timer belum, kita bikin lagi baru lagi ya. Nah, ini timer, kita bikin apa ya, on atau timer on. Nah, karena di program PLC ini dia timernya milisecond ya. Ini anggap aja timer nomor 20, T20. Dia skalanya itu 100 milisecond. Kalau misalnya 1 detik berarti dikali 10. Kita anggap aja masukin 5 detik ya, 5 detik berarti dia 50, karena dia timernya 10 milisecond. 10 milisecond ya, bukan 100 milisecond, salah tadi. Nah, 50 milisecond ini kan sama dengan 5 second atau 5 detik. Nah, ini hasil bacanya. Hasil bacanya itu tetap pakai memory word. Ya, ini anggap aja Q 0 titik 0. Nah, kita akan coba, ini kan dari Q0 nih, ini T20. Nah, Q0 ini dia berarti 5 detik. Setelah 5 detik dia mati, terus hidup lagi. Terus udah 5 detik mati lagi, hidup lagi. Ini dikasih kontak T20. T20 benar ya. T20 ini kasih NC. Oke, ini kontak timernya, kontak si timernya NC. Nah, sekarang kita simulasi lagi. Dia belum ngitung karena Q0-nya belum kontak. Kontakin Q0-nya. Kontakin Q0-nya. Nah, ini kan udah ngitung nih. 5 detik dia mati, terus hidup lagi. 5 detik mati, hidup lagi. Di sini nih.
Ya, itu aja komponen-komponen dasar yang biasa digunakan di program PLC. Itu relay, counter, terus hitung-hitungan matematika ya, ada perkalian, pembagian, pengurangan. Di sini saya kasih contohnya perkalian. Terus ada counter, dia buat ngitung. Terus ada timer. Ini setiap PLC pasti ada user manualnya dan ring diagramnya, itu bisa dilihat-lihat. Bagi yang belum paham tentang program-program di PLC, komponen di PLC itu apa aja, ya di sini saya hanya bisa memberikan contoh dasarnya saja. Oke, sekian saja dari saya, tukang kulik, tukang ngoprek PLC, HMI, sama inverter atau VFD ya. Seperti biasa, sebelum mencoba-coba, apalagi untuk nyoba langsung di hardware-nya, itu mending download software-nya dulu. Download software-nya, belajar bikin program. Kalau sudah bisa, baru tinggal beli hardware-nya atau beli PLC-nya langsung untuk dicoba diaplikasikan. Tapi yang lebih penting untuk belajar PLC ini kopi ya, boros kopi soalnya. Puyeng dikit seruput, puyeng dikit seruput. Oke, sekian saja. Selamat mencoba, semoga sukses. Salam tukang kulik.